dan pendekatan paling penting adalah pendekatan kasih. Pendekatan kasih. Shalom. Pada saat ini kita akan bercakap-cakap bersama dalam satu ide besar, bercerita gereja dan masyarakat. Saya bersama dengan kakak senior saya, Pendeta Christine Pangulimang MTH, seorang pendeta perempuan dan perempuan pertama yang menjadi ketua Badan Pekerja Sinode Gemibem. Satu hal yang luar biasa, kita boleh bertemu dalam satu dialog kerukunan di hotel quality ini, yang di dalamnya kita akan berbicara secara khusus bagaimana gereja dan konflik keberagamaan itu, yang tentunya begitu banyak potensi-potensi konflik, problematika konflik yang terjadi di sekitar kita. Karena itu saya akan mengawali pertanyaan saya dari bagaimana kira-kira arti konflik itu menurut Pendeta Christine. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk semua. Semua kita pasti pernah paling tidak melihat ada konflik di seputaran kita. Nah, yang dipicu oleh berbagai persoalan. Tapi sesungguhnya secara teoritis konflik adalah proses sosial antara dua orang atau lebih. Nah, bagi saya sendiri konflik itu sama seperti yang dirumuskan dalam KBBI, yakni pertikaian, percecokan, perkelahian dan lain sebagainya. Dalam kerangka pikiran yang demikian, maka konflik sekali lagi dapat saja muncul dalam kehidupan kemasyarakatan jika dia sudah lebih dari dua orang. Dan pemicunya bisa berbagai hal, antara lain bisa karena kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan keluarga, kepentingan ras, dan kepentingan atau klaim-klaim soal keyakinan. Tadi yang dijelaskan juga sudah menyangkut penyebab terjadinya konflik itu sendiri. Dan tentunya begitu banyak problematika yang terjadi sekarang ini, bagaimana sekiranya kita menjembatani terus supaya sekiranya ada dampak positif daripada problematika yang terjadi dalam konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Baik konflik keluarga, konflik pribadi, konflik kelompok masyarakat, itu yang harus kita selesaikan tentunya. Ini bukan cuma dampak positif, tapi kita mesti lihat apa persoalannya sehingga memberi dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Silakan Pak Ibu Pendeta. Karena kita berada di hotel quality ini dalam rangka membicarakan bagaimana meminimalisir konflik dalam rangka dengan keberagamaan dan keragaman, maka saya akan menjawab ini dari perspektif keragaman dan keberagamaan. Nah, konflik dampaknya memang sangat negatif. Misalnya terjadi pengelompokan masyarakat, terjadi saling dendam, terjadi perpecahan. Dan kalau dia pecah dalam kehidupan masyarakat, maka harmonisasi kehidupan bersama terganggu. Dan masing-masing akan berusaha untuk mendominasi satu terhadap yang lain. Akhirnya orang tidak bebas untuk berkembang, relasi-relasi sosial menjadi retak, termasuk dalam hubungan dengan relasi keberagamaan. Padahal esensi dari beragama adalah bagaimana membangun harmonisasi dan satu terhadap yang lain jadi berkat. Nah, dalam rangka upaya itu, saya pikir langkah yang kita harus ambil dalam hubungan dengan bagaimana membangun relasi dan harmonisasi kehidupan beragama adalah dengan melakukan dan mensosialisasikan moderasi beragama supaya kerukunan itu tetap terjaga. Moderasi beragama adalah bagaimana orang cara beragamanya, ya tidak ada klaim-klaim pembenaran di sana, yang ada adalah meyakini kebenaran ada pada agama sendiri sambil menghormati kebenaran dan keyakinan yang dianut oleh sesama kita. Kalau kita menghormati dengan sikap toleransi, bukan berarti kita mengimani apa yang diimani, tapi kita menghargai apa yang dia imani. Jadi ini bicara tentang konflik. Konflik itu
bisa terjadi kapan saja di mana saja. Itu bisa terjadi di kalangan masyarakat, Iya. di kalangan keluarga, di kalangan antar anggota gereja, mungkin antar anggota masyarakat, Iya. antar agama itu sendiri bisa terjadi. Sebagai contoh di daerah kita, Manado, Sulawesi Utara, begitu banyak hal-hal yang kecil yang bisa ditampilkan jadi pemicu konflik itu sendiri yang ditampilkan oleh kelompok-kelompok atau masyarakat tertentu yang coba bagaimana berusaha supaya terjadi perselisihan, persoalan-persoalan terpribadi, yang terutama kita bisa lihat juga secara spesifik agama-agama itu sendiri. Bagaimana sekiranya supaya ada upaya kita untuk bagaimana ada meminimalisasi konflik itu sendiri yang terjadi di kalangan masyarakat itu sendiri, supaya tidak terjadi bukan cuma sekedar pertentangan, tapi perseteruan yang lebih berkelanjutan lagi sampai pembantaian atau pembunuhan atau terjadi konflik masyarakat. Silakan. Memang yang paling sensitif adalah konflik yang paling sensitif adalah dalam soal keyakinan. Ya. Nah, untuk meminimalisir itu sebenarnya pemerintah telah berupaya selama ini. Dan langkah yang diambil terakhir 3 tahun terakhir adalah langkah moderasi beragama. Persoalannya jangan hanya upaya ini hanya ada pada tataran atas. Padahal yang terjadi paling banyak konflik ada di tataran bawah dengan tingkat yang kadang-kala memang sudah sangat memprihatinkan. Nah, langkah untuk meminimalisir ini berdasarkan pengalaman, dan itu adalah antara lain bagaimana moderasi beragama ini saya mengusulkan dia untuk masuk di kurikulum termasuk pada anak sekolah minggu. Kita mulai dari yang terkecil. Kalau kita mulai pada orang yang sudah terlukai, itu agak sulit. Dia perlu mediasi, perlu orang ketiga, perlu ada pendekatan-pendekatan komprehensif. Tapi kalau kita memulai meminimalisir dengan secara dini pada anak-anak sekolah dengan anak sekolah minggu, saya pikir paling tidak 3 tahun ke depan mindset anak-anak kita sudah terbentuk. Lagi mindset yang beriman secara eksklusif, tapi yang menerima keperbagaian dengan inklusif. Karena kebaikan Tuhan untuk semua orang, dan itu perlu ditanamkan. Itu betul sekali, Ibu Pendeta. Kalau itu terjadi, itu terjadi. Jadi bagaimana kira-kira upaya kita dalam rangka menyelesaikan konflik itu sendiri. Dan tentunya bicara juga tentang solusi. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan konflik yang ada. Silakan, Bu. Ya, jadi misalnya dalam rangka konflik keagamaan, paling tidak yang ada di pikiran kita bahwa persoalannya ada pada keagamaan. Nah, sekarang sebagai seorang pemimpin agama, pemimpin organisasi, yang harus menginventarisir dulu, melakukan percakapan secara terpisah dua belah pihak, kemudian memediasi dan mencari titik temu di mana bisa mempertemukan ini sebagai solusi supaya bisa terjembatani. Sebab kadang-kala perspektif yang berbeda saja bisa menyebabkan perspektif dan persepsi yang berbeda bisa menyebabkan konflik makin pecah. Tapi jika itu bisa disatukan, maka bukan tidak mungkin hal itu kita bisa capai perdamaian. Jadi sikap seorang pemimpin agama yang paling penting menurut saya dalam rangka memediasi sebagai mediator adalah dia bersikap netral dan mencari solusi dan usulan-usulan objektif. Tentu dengan menggunakan metode-metode yang ada dalam rangka penanganan resolusi konflik. Jadi di sini peran kita sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bagaimana berusaha supaya sekiranya kita tidak jadi sumber pemicu itu sendiri, betul. Sumber persoalan konflik itu sendiri, tapi bagaimana kita menjembatani orang-orang yang berkonflik, mencari satu solusi bersama. Jangan kita yang jadi sumber konflik itu sendiri ya. Kira-kira bagaimana? Tolong boleh tidak lanjut dengan pola pikir mindset kita supaya ada perubahan paling tidak. Supaya kita masih berpikir untuk menyatu karena kita satu kelompok yang memang harus bersatu sebagai anak bangsa Indonesia. Silakan, Bu. Pertama, harus ada dalam diri pemimpin setiap umat dan organisasi bahwa sebagai satu bangsa kita disatukan di NKRI dengan Pancasila. Itu prinsip pertama. Yang kedua, dari prinsip keimanan, prinsip iman Kristen, kita menghargai bahwa kasih Tuhan untuk semua. Dan satu kata Alkitab bilang, jikalau perdamaian itu bergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Nah, seorang pemimpin dalam rangka dengan kehadirannya, pertama dia harus bersifat objektif. Dan apa yang dia lakukan harus dimotivasi dan dilandasi oleh kasih. Bagaimana dia menjadi berkat untuk semua. Tentu juga Ibu Pendeta sudah mengalami dalam problematika masyarakat yang ada di Bola-Mongono secara spesifik. Di dalamnya bagaimana ada semacam keseimbangan, ada
dan satu persatuan dan kesatuan antara umat beragama yang ada di Bolmo. Jadi bagaimana Jadi cerita atau katakan curhat dalam hal ini? Silakan Bu. saya waktu mengalami itu langsung mengadakan kontak dengan key person dari antar agama, pemimpin-pemimpin organisasi, dan kita membicarakan masalah ini dan melihat secara bersama di mana letak persoalan ini. Nah, sesudah itu ke lapangan biasa kami turun bersama dan mempertemukan. Jadi tidak hanya di meja saja, tapi kita ke lapangan mengumpulkan dan bicara. Kita mendengar dulu apa yang menyebabkan konflik dan bagaimana kita mencari solusi bersama, sehingga solusinya kita hanya coba merumuskan setelah mendengar dari bawah. Itu yang saya lakukan dan alami beberapa kejadian di sana. Jadi kami bicara memang secara intens dan harus ada penyangkalan diri dari masing-masing Bagaimana tuh pihak. penyangkalan diri yang kira-kira dalam gambaran Ibu sebagai pimpinan gereja itu sendiri, sebagai ketua Badan Pekerja Sinode Gemibam, bisa menggambarkan ciri khas kita sebagai orang Kristen paling tidak. Kita harus bersedia menanggalkan dulu atribut kepemimpinan, klaim-klaim kebenaran, dan bersedia mendengar. Ketika kita turun ke bawah dan bersedia mendengar, itu sebuah penyangkalan diri. Sebenarnya kalau cuma berpikir sebagai seorang, untuk apa saya turun di sana? Tidak ada kaitannya dengan saya kan? Tapi punya tanggung jawab moral bagaimana supaya jemaat ini dalam kehidupan bersama dengan kita, kan di sana sangat plural, Jadi sangat praktek heterogen, kasih praktek yang kasih. diajarkan Yesus yang harus kita tampilkan dalam hal itu. Jadi itu kira-kira jadi landasan berpijak kita untuk Ya. bagaimana kita merekrut orang-orang tertentu, key person tertentu dari berbagai latar belakang, supaya bukan cuma kita membela satu kelompok keagamaan atau satu kelompok masyarakat, tapi kita tidak mengabaikan Ya. yang lain-lain. Silakan Bu. Artinya kita sangat menghargai melakukan pendekatan humanis dengan sesama kita, bahwa mereka sekecil apapun, mereka adalah orang-orang yang butuh hidup damai dalam relasi dengan satu dengan yang lain, dan itu harus kita pegang. Kalau tidak, kita berpihak dari berdiri di luar persoalan, di luar konflik, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan. Dan pendekatan paling penting adalah pendekatan kasih. Pendekatan kasih. Kasih. Itulah prinsip dasar kekristenan yang harus kita Artinya pemberian diri. saya Jadi satu khotbah yang hidup kita sebagai umat Tuhan. Saya Pak Pendeta selalu berpikir bahwa Kristus saja tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Amin, amin. Apalagi orang, apalagi kita. Digambarkan kepada audiens itu sendiri. Bagaimana dengan apa yang Ibu katakan itu? Silakan. Iya. Jadi saya ketika turun dengan mereka, berbicara dengan mereka, tidak menggunakan jubah ketua sinode. Ya. Saya turun sebagai hamba Tuhan, sebagai sesama orang yang peduli dan yang cinta damai, yang menghendaki masyarakat hidup dalam keutuhan dalam satu bingkai NKRI tanpa memandang perbedaan sebagai sesuatu yang harus dipertentangkan, tapi perbedaan sebagai kekayaan rahmat. Saya selalu mengatakan pada jemaat di sana dan dalam perjumpaan dengan komunitas yang beragam itu, seseorang yang membenci perbedaan dan yang tidak mampu menerima perbedaan adalah orang yang anti terhadap Tuhan. Seperbedaan dihadirkan oleh Tuhan. Bayangkan kalau kita tidak menerima perbedaan, kita tidak menerima penciptaan oleh Tuhan Sang Pencipta. Oke, kalau begitu kira-kira menurut pandangan Ibu Pendeta, apakah permasalahan konflik itu akan berakhir? Atau mungkin ada konflik-konflik lanjutan atau konflik yang lain yang bisa dimunculkan? Silakan. Dia bisa berakhir asal penanganannya tepat, cepat dan tepat. Sambil kita melakukan antisipasi jika tidak ada, misalnya antara dua kelompok yang bertentangan tidak menemui kepuasan. Nah, itu sudah harus diantisipasi langkah apa selanjutnya. Supaya memang sebagai pemimpin agama, tapi juga sebagai masyarakat yang itu kita sudah bisa lihat, kalau kita menggunakan, kan banyak alternatif Pak. Resolusi dalam rangka resolusi konflik. Banyak alternatif. Nah, alternatif yang paling banyak positif itu yang kita ambil sambil berpikir eksesnya begini dan kita harus melakukan ini. Supaya memang komprehensif dan antisipatif. Tadi diangkat, tapi bisa selesai. Tadi diangkat resolusi konflik itu sendiri. Boleh kasih gambaran kepada audiens, kepada publik itu sendiri, kepada kita semua supaya jelas kok bagaimana kita menjalankan resolusi untuk penyelesaian konflik itu sendiri.
Silakan Ibu Pendeta. Jadi resolusi konflik tergantung pada pemicu konflik. Pendekatan apa yang kita pakai kan? Pendekatan mediasi, pendekatan orang ketiga, pendekatan key person. Nah, dari pendekatan-pendekatan itu baru diterapkan. Resolusi konflik tidak bisa seragam. Tergantung pada Maksudnya? teks, pada konteks. Tidak seragam, tidak bisa seragam maksudnya. Dinamis, apa? Coba maksudnya dinamis. Disampaikan. Dinamis. Oh begitu ya. Jadi dengan demikian dari Artinya Pak Pendeta, dalam rangka kita juga tidak melupakan kearifan lokal kan. kearifan lokal. Jadi misalnya Menyangkut yang budaya, menyangkut budaya di sana, Budaya. kita harus mengambil misalnya mengklaim slogan-slogan perdamaian budaya yang Amin. biasa lebih menyentuh emosi. Betul. Kalau betul. kita tidak bisa masuk dengan pendekatan agama karena dilihat bisa subjektif, maka kita menggunakan klaim-klaim budaya. Tradisi, kebiasaan Tradisi, daripada orang-orang yang berkonflik Yes. supaya kira-kira menyatu dalam satu pemikiran bahwa orang ini sama-sama umat Tuhan yang perlu saling memberkati satu terhadap yang lain. Jangan kita klaim bahwa itu berkat itu sendiri cuma untuk orang Kristen, tapi untuk semua umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang mau berusaha untuk bagaimana menyelesaikan berbagai problematika, persoalan, konflik yang ada. Yes. Kalau begitu, untuk pertanyaan terakhir, apa kira-kira rekomendasi dari percakapan kita, dari baca cerita kita menyangkut gereja dan masyarakat, dan secara spesifik kita angkat suatu topik gereja dan konflik keberagamaan. Silakan Ibu. Pertama, para pemimpin gereja harus menerima dan meyakini bahwa Tuhan menghendaki kita hidup dalam relasi satu dengan yang lain dalam kepelbagaian. Yang kedua, sebagai pemimpin gereja yang telah menerima materi di sini yang diperlengkapi, harus memiliki komitmen kuat. Bagaimana dia menjadi seorang moderator dalam memoderasi beragama. Terima kasih, luar biasa. Dari percakapan kita yang pasti ada satu inti yang kita mesti sampaikan. Ini merupakan khotbah yang hidup sebagai hamba Allah, sebagai seorang pendeta yang adalah pemimpin dalam satu gereja itu sendiri. Terutama trompet senior ini, kakak saya yang luar biasa sebagai perempuan pertama yang menjadi pemimpin atau ketua Badan Pekerja Sinode Gemibom. Jadi gereja yang ada di Bola Mongondo, 2 periode sekretaris dan 2 periode jadi ketua. Nah, ini luar biasa sekali. Dan kira-kira kita bisa sampaikan untuk audiens, untuk kita semua, salam damai sejahtera. Kalau orang Minang saja bilang Pakatuan, Pakaluwiran. Kalau orang Bolmong bagaimana? Moto Silakan. Tompiaan, Kelas. moto Tompiaan, moto Tabian, moto Tanoban. Kita sih tidak mengerti. Tapi puji Tuhan, hal yang luar biasa yang kita Jangan boleh. lupa subscribe channelnya Pak Pendeta. Terima kasih, Tuhan berkati. God bless. Tabia. Shalom. Shalom.